inilah yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Imam Asy-Syafi'i. Mereka menganggap bahwa Imam Asy-Syafi'i itu tidak bisa. Karena dia mengatakan gara-gara ini, antum a'lamu bil hadis, mereka mengambil mentah, mereka tidak tahu bahwa ini adalah ungkapan ketawaduan Imam Asy-Syafi'i. Sehingga orang-orang yang tidak senang dengan Imam Asy-Syafi'i, mereka mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu tidak ahli hadis. Ya. Dan seterusnya. Fa idza shahha indakum hadis faqulu lana hatta na'khudhu bih, kata Imam Asy-Syafi'i. Maka apabila di sisimu ya ada hadis yang sahih, maka katakanlah kepada kami, kata Imam Asy-Syafi'i, sehingga aku akan mengambilnya. Ini bentuk ketawaduan Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak gengsi belajar kepada muridnya Imam Ahmad. Nah, kemudian yang terakhir, ini adab seorang guru ya terhadap dirinya, yang isyrun, yang ke-20. Seorang guru itu ayyashtagila bit tasnif wal jam'i wat ta'lif in kana ahlan lidzalika. Seyogianya, sepantasnya bagi seorang guru untuk menyibukkan dirinya juga dengan tasnif, dengan membuat susunan, dengan membuat karangan, ya, wal jam'i, dan mengumpulkannya. Ilmu-ilmu yang pernah didapatkan dari gurunya itu semuanya dikumpulkan. Bagus itu. Ya, adik-adik yang pernah dipelajari silahkan dikumpulkan, buat jadi buku. Ya. Wa ta'lif. Ta'lif itu juga sama. Ya, susunan, karangan. Tapi dengan catatan in kana ahlan lidzalika. Kalau nanti udah ahli memang di bidang itu. Jangan membuat buku susunan yang kita tidak ahli di bidang itu. Ya, ini buat susunan kedokteran. Padahal jurusannya agama. Nah, jadi dia buat resep obat. Ya, menurut versinya dia. Mati anak orang nanti. Ya, jadinya buatlah susunan di mana kita memang ahli. Orang yang ahli dalam bidang peternakan, silahkan bagaimana resep supaya kambing memiliki anak 101 kali keluar. Bagus itu. Ya, bagi ahli yang jima, silahkan buat susunan ya tentang jima. Oh, iya, para ulama bukan hanya membuat karangan tentang ya ilmu nahwu sharaf, bukan hanya membuat karangan tentang ya ilmu fikih, bahkan ilmu jima pun dikeluarkan dan dituangkan. Bagaimana cara jima yang baik dan benar? Kan adik-adik ini tanpa dijelaskan tentang itu sudah fasih. Ya, fasihnya Masya Allah. Di luar nalar lagi itu. Nah, bahkan lebih hebat dia ketimbang para ulama. Cara menjelaskannya sudah wow. Ya, itu cara WKWK itu. Nah, jadi untuk itu silahkan buatlah susunan, buatlah karangan sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Ada yang ahli dalam pertanian, silahkan bagaimana cara komak bebuah 3 kali dalam seumur hidup. Tidak apa-apa. Ya, atau yang belum ada itu bantot ini apa namanya, punti ya, bagaimana cara Anda membantot, apa makanya bahasa Indonesia membantot, enggak, nyertep, cekung, mendekung. Bagaimana cara mendekung punti yang baik dan benar? Coba itu. Ya, buatkan buku. Mencangkok bahasa Indonesianya ya. Ya, dalam ilmu biologi mencangkok. Silahkan buat buku itu. Yang ahli dalam bidang buat CEC, WEW, cewek kena cawat tuh. Ya, supaya dapat memperbesar itu misalnya, silahkan ya, ketika dipasang jadi besar. Bagaimana caranya?
taruhkan lebah di sana, ya, supaya nanti ketika dilelet ya langsung boleh. Nah, silakan buat, enggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya belain terus. Fa innahu yatlu ala haqaiqil fununi wadaqaiqil ulum lil ihtiyaji ila kasratit taftis. Ya, karena sungguhnya dengan sebab kita membuat suatu susunan itu dapat menumbuhkan, ya, berbagai ilmu pengetahuan akan bermunculan. Kemudian daqaiqil ulum juga, rincian-rincian ilmu itu akan datang. Ya, tapi dengan catatan sesuai dengan kebutuhan. Wal mutala'ah. Kemudian juga seorang guru juga jangan lupa untuk menyibukkan dirinya dengan bil mutala'ati, dengan mutala'ah, mengulang pelajaran. Karena kita tidak bisa tidak mengulang, adik-adik. Sehebat apapun orang, harus yang namanya mutala'ah itu. Tidak bisa tidak namanya mutala'ah. Sekelas ulama saja harus mutala'ah. Apalagi kita yang gengsi untuk mutala'ah. Tidak ada ceritanya orang masuk kelas langsung ngajar itu. Mutala'ah dulu. Ya, pasti mutala'ah dulu. Sekelas ulama saja pasti mutala'ah. Ya. Tidak ada yang tidak mutala'ah, pasti mutala'ah. Bahkan karena dengan mutala'ah baru akan menghasilkan yang terbaik. Nah, apa kena mutala'ah? Ngulang dulu, ngulang pelajaran, ya. Karena suatu yang diulang-ulang, ya, itu akan menghasilkan yang terbaik. Nah. Wal murajaah, kemudian harus murajaah juga. Mutala'ah, murajaah itu mirip, ya. Murajaah pelajaran yang sulit itu murajaah. Menghafal mudah adik-adik. Yang paling sulit itu adalah murajaah. Belajar mudah. Yang paling sulit adalah murajaah mutala'ah. Wa huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi. Sebagaimana al-Imam al-Khatib al-Baghdadi pernah mengatakan, ya, dengan sebab mengarang kemudian membuat suatu susunan, dengan sebab bermutala'ah, murajaah, itu dapat yusabbitul hifdha, itu dapat menetapkan hafalan, itu dapat menguatkan hafalan. Jadi sebenarnya kalau kita menghafal saja, itu adik-adik tidak mungkin Anda akan melewati yang namanya mengulang-ulang. Ya. Makanya kalau adik-adik ingin menghafal, memurajaah dan seterusnya, pasti diulang-ulang yang ingin dihafal itu. Ya, misalnya innamal a'malu binniyat, itu pasti diulang-ulang baru akan dihafal. Maka solusinya sebenarnya dalam menghafal itu adalah ada pada mutala'ahnya. Makanya kalau ada orang yang sudah mutala'ah, berarti nanti, ya, mereka tanpa sadar akan menghafalnya, sekalipun dia tidak pernah berniat untuk menghafalnya. Maka itulah kelebihan orang yang murajaah, mutala'ah. Dan andaikan kita tahu yang namanya mutala'ah, murajaah, ya, kehebatan dan kelebihannya, pasti kita akan lakukan. Sehingga belum pernah kita temukan pahala yang paling besar kecuali yang dilakukan dengan cara terus-menerus dan pekerjaan itu kita lakukan dengan pekerjaan yang sama. Contoh, dalam perbuatan ibadah, tidak ada kita temukan ibadah yang paling hebat kecuali yang dilakukan dengan mengulang-ulangnya. Ibadah yang paling hebat di antara semua ibadah adalah ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat itu dilakukan dengan cara berulang-ulang. Dengan sembahyang seumur hidup sekali? Tidak ada. Murajaah. Bahkan ada yang lebih hebat lagi dalam sholat itu, yang dilakukan dengan cara berulang-ulang. Bacaannya adalah bacaan suratul Fatihah. Ya. Maka suratul Fatihah di antara bacaan-bacaan yang lain, yang paling afdal, yang paling hebat, pahalanya adalah bacaan Fatihah. Kenapa Fatihah? Karena Al-Fatihah, Fatihah itu dilakukan dengan cara berulang-ulang. Nah, maka itu memiliki pahala yang besar. Begitu juga dengan murajaah. Murajaah itu memiliki pahala yang besar, memiliki pengaruh yang paling besar.
tapi jarang sekali orang mau melakukan yang namanya murajaah. Setelah dapat, mereka tidak mau mengulang-ulangnya. Padahal itu adalah pengaruh terbesar dalam pemahaman kita. Bahkan hari ini kita baca sekali, 5 kali, besok kita ulang lagi, ada ilmu baru yang kita dapatkan. Coba saja cek nanti. Ulang lagi dibaca, ada saja permasalahan dan ilmu baru yang kita dapatkan. Maka jangan malas untuk murajaah. Jangan malas untuk mengulang. Muthala'ah, mudzakarah, ya, dan seterusnya. Ini kerjaannya tidak pernah ngulang. Belajar saja tapi tidak ngulang-ngulang. Nah, bahaya juga itu. Ya, apa yang sudah dijelaskan adik-adik kami yang praktik, apa yang sudah dijelaskan sama gurunya, ulang. Ya, makanya bagus itu ada kelas yang disuruh adik-adiknya ngulang. Ya. Ya, untuk adik-adik yang praktik, ya, misalnya sudah dijelaskan oleh tutornya, satu kali disuruh ngulang, murajaah. Baca nanti setelah pulang, ya, kasih PR, harus murajaah mengulang 10 kali. Ya. Nah, kalau seperti itu nanti kuat hafalan mereka, kuat ingatannya. Sebelum pulang, kita suruh mereka untuk murajaah, mengulang, saling simak dengan temannya. Karena itu akan dapat menguatkan hafalan. Hamtum adik-adik? Bukan hanya itu. Orang yang sering bermuthala'ah, bermudzakarah juga, ya, yuzakki al-qalbah, dapat mencerdaskan hati, dapat membersihkan hati. Ini yang sulit. Coba saja kalau kita lakukan dengan cara berulang-ulang, belajar berulang-ulang, pasti bosan. Ya, pasti ngeremon wahangan teh. Ya, apalagi kalau guru kita setiap hari itu saja yang diulang misalnya. Ya, pasti hati itu akan berontak. Kemarin kalah. Sekarang kalah. Ulang kali, tapi dia mendengarkan sama seperti dia mendengarkan pertama. Nah, itu tanpa diragukan itu hatinya bagus. Ya, dapat kita ngukur hati murid kita itu kalau mengukurnya. Jangan naik-naik dulu materinya. Ya, itu aja. Nah, coba nanti kalau berhenti dia, nah udah itu enggak cocok jadi murid itu. Ya, karena enggak tahan. Itu enggak yuzakil qalba itu. Ya, tidak tahan. Ya, inginnya cepat-cepat dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya wa yusahhidhu zihna, kemudian dapat mencerdaskan kepala, dapat mencerdaskan akal. Ya, kalau sering bermurajaah, bermuthala'ah. Makanya harus ada teman kita bermuthala'ah. Murajaah itu saling simak. Ya, pergi ke pondok temennya. Apa yang mereka dapat tadi kalau kita tidak masuk, tanya temennya. Ya, karena ilmu itu adalah dhalatun katanya. Ilmu itu diibaratkan seperti barang yang hilang. Ya, maka sesuatu yang hilang kalau kita temukan pasti bahagia. Ya, topi kita udah lama hilang, topi kebanggaan dan ke kesenangan kita lah gitu. Ya, hilang. Udah bertahun-tahun kita cari tidak ketemu. Akhirnya ya suatu hari kita temukan di atas meja. Maka bahagianya kita luar biasa. Atau kacamata sin peta kan. Ada yang cari kacamatanya padahal di matanya. Nah, dan seterusnya. Kemana ini lagi? Kemudian wa yajidu al-bayana, dapat membuat ucapan kita, ya, lisan kita menjadi jelas. Ketika menjelaskan kepada orang cepat paham. Ya. Kemudian wa yukassibu jamilal dzikri wa jalilil ajri wa jalilal ujri. Ujri itu artinya pahala atau balasan, ya. Kemudian dengan sebab kita bermuthala'ah, bermurajaah, menyibukkan diri dengan membuat karangan dan seterusnya itu juga itu dapat, ya, memperindah pemikiran kita. Ya, lebih cantik cara kita untuk berpikir, lebih cantik cara kita untuk mengucapkan sesuatu. Ya, karena itu juga penting. Banyak orang yang paham ilmu pengetahuan, akan tetapi karena tidak pernah dilatih ucapannya,
tidak pernah dilatih ya retorikanya, maka orang yang akan menerimanya juga sulit untuk paham. Maka akal dan ucapan ini harus selaras juga. Ya, harus kita latih retorika kita dalam berbicara. Ya, tapi ada juga akalnya kosong, tapi hebatnya dalam berbicara sehingga orang tergiur semuanya. Jadi yang dua ini harus diisi. Ya. Nah, supaya nanti ilmu itu dapat dikunyah oleh akal. Enak. Ya, karena kalau ilmu itu dikunyah oleh lisan itu, ya, kita tidak akan menemukan lezatnya ilmu itu. Ya, baru kita akan temukan lezatnya, nikmatnya yang namanya ilmu kalau dikunyah oleh akal. Ya, karena kalau jajan itu yang mengunyah mulut. Kalau Anda mengunyah pakai akal, tidak akan nikmat yang namanya jajan. Ya, karena lebih banyak kita berpikir, nah nih mungkin kelur, barang masih jadi tai. Apa tuh main endah dan seterusnya. Akhirnya jadi kita makan. Tapi kalau udah makanan itu disentuh oleh mulut kita, ya, dan dikunyah, tentunya itu akan ya merasa nikmat. Dan kita ingin berulang-ulang kali untuk memakannya. Bahkannya mengunyahnya juga tidak enak satu kali. Ya, pasti kita ngunyahnya berulang-ulang baru nikmat. Ya, adik-adik dikasih tiktak satu kali krak langsung dibelat. Kan kementul lah Anda. Kemudian setelah itu ya nanti datang uyu-uyu. Ya, masuk ke puskesmas Ibnu Sina. Ya, ayah side akal jadinya, kan bahaya ini. Ya. Nah, jadinya harus dikunyah berkali-kali. Murojaah intinya. Nah, begitu juga dengan ilmu. Kalau ilmu Anda kunyah dengan lisan saja, Anda baca saja, pasti bawaannya bosan. Ya, dibaca-baca saja, tapi tidak pernah dikunyah dengan akal, bosan bawaannya. Ya, dibaca ya berulang-ulang dan tapi nanti bosan jadinya. Tapi kalau dikunyah dengan akal, nikmat kita ucapkan juga. Nah, paham tuh adik-adik? Maka ilmu itu harus dikunyah dengan apa? Akal, ya. Jangan dikunyah dengan lisan. Tapi setelah dikunyah dengan akal ini, baru dikeluarkan dengan lisan, itu lebih mantap. Ya. Belain terus. Wa yukhallidu ila akhirid dahri. Kemudian dengan sebab bermurajaah, mutalaah, membuat karangan, ya, itu dapat mengkekalkan orang yang membuatnya ila akhirid dahri, sampai akhir zaman, sampai catatannya akan ya hancur dan seterusnya. Tapi Allah akan menjaga itu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari, tidak akan ada yang mengenal Imam Bukhari kalau tidak ada karangannya. Tidak ada yang akan kenal Imam An-Nawawi kalau tidak ada karangannya. Bahkan populer karangan Imam An-Nawawi yaitu kitab Al-Adhkar, ya. Ya, siapa yang tidak punya Al-Adhkar maka bukan golongan mujib ya. Ya, katanya dalam kitab itu ya, bagi orang yang belum punya kitab Al-Adhkar itu diperintahkan untuk ya jual rumah. Lagu din bau sebenarnya kita jual balik. Ya, ada yang sudah jual rumah untuk beli kitab? Coba Anda berani lakukan itu adik-adik. Saya jual rumah saya untuk beli kitab. Saya yakin 10 rumah akan datang dengan sebab itu. Iya. Orang yang hari ini berani mengorbankan uangnya 30.000 saja untuk beli kitab. Tunggu setelah tamat kitab ini, dia akan mendatangkan 30 ribuan yang banyak. Tapi dengan catatan Anda berani menukarnya hari ini, tidak belanja. Anda berani membeli kitab Ihya Ulumuddin, satu saja Anda keluarkan dari kitab ini nanti. Satu kali amplop keluar. Iya, berani. Lagu undin bani beli kitab Ihya. Ya, sin pikiran lemaru apa kelur, lemaru apa kando. Satu Anda keluarkan dari, coba saja nanti ceramah. Beli kitab Ihya, jangan takut. Perlu ajin kitab Ihya 500. Ya. Dan itu pihak kepeng masih jual. Ending kepeng itu. Iya. Saya pihak kepengan nih. Side. Ente. Ya.
Kalau begawian Ustaz, angka bareng kah begawian tebim kepeng. Iya. Jadi jangan ragu untuk beli kitab itu adik-adik. Ya. Anda kerahkan saja. Ini kitabnya segini. Allah karim. Ya, segini. Berapa tahun? 4 tahun. Segini. Innalillah. Harusnya segini segitu. Allah. Pergi Alemante sampai Masjid Mahat. Hol itu. Ya. Mantap ini. Jadi tembok kayak guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita. Kitabnya jadi tembok. Ya. Ini sini tampil sabos doang dan cukup. Iya. Kitabnya sedikit. Paling beli kitab nunu Mukhtasar Jeddah. Beli wahidah. Ya tapi nggak apa-apalah. Kitab Mukhtasar Jeddah. Yang penting punya ketimbang nggak punya. Ya, maka minta uang kepada orang tuanya. Jangan pernah takut. Kalau hari ini Anda takut minta uang, terus kapan lagi? Besok setelah tamat, coba lebih parah kita minta uang. Parang yang naik. Ya, kurang ajar karena ini tober wahid. Ya, makanya jangan takut. Sekarang minta uang. Mak, minta uang untuk apa? Beli kitab. Kitab apa? Rokoisasi. 12 jilid, Mak. Ya, cetakan Gudang Garam. Apa tahu sih dengan to'am kan? Nauzubillah. Ini banyak yang ya sudah khotam, sudah Mak. Udah 3 jilid habis saya bakar. Allah. Ini baru bakar ya tahu mah ini. Ya, nauzubillah min zalik. Jujur saja. Beli kitab apa nak? Matan Jurumiyah. Banyaknya 5 jilid, Mak. Ya. Berapa satu kitab? 1 juta. Berarti kalau 5 jilid Matan Jurumiyah itu 5 juta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan. Ya, harus jujur sama orang tua. Ya, supaya uang orang tua kita juga berkah. Jadi kalau memang harga kitab itu adalah 5.000, kasih tahu orang tua kita. Dikasih uang 5.000, ternyata sampai ke toko harganya 1.000. Ya, berarti batinya berapa? 4.000. Harus kasih tahu orang tua enggak? Kasih tahu supaya enak. Mak, ini ada ansul 4.000 gitu ya. Jadi ikhlaskah emak untuk kasih saya yang 4.000? Ya, jawaban emak adalah tidak. Apa yang dalam mangun sini nyesel kepada ina dan seterusnya. Nah, ya. Jadi adik-adik jangan ragu untuk beli kitab. Ya, apapun yang Anda dikasih misalnya uang 10.000, tahan, jangan beli jajan. Snack dibeli. Ya, yang keren bewet lek semenen. Ya, tiktak yang kerti lain, semen dan seterusnya. La ilaha illallah. Berembin tanahnya tiktak. Ya, sampai kentok lain setua gitu ya. Nah, jadi ya jangan pernah ragu untuk beli kitab itu adik-adik. Itu untuk kita. Ya, kitab tidak akan pernah mengambil keuntungan. Yang ngambil keuntungan yang membacanya. Ya, kita yang beli, kita yang untung. Tidak akan rugi. Belum saya temukan rugi orang yang beli kitab. Kalau ada yang mengatakan rugi saya beli kitab, perlu dipertanyakan tolabul ilminya kalau itu. Ya, belajarnya yang harus jadi pertanyaan. Ya, jangan juga dibeli saja. Nah, pokoknya sama dibeli ilmu laduni, kan. Iya, tapi untuk memperoleh ilmu laduni itu yang dia tidak lakukan. Ya. Tedem tanpa ilmu laduni coba berembe cerita. Ya. Parek berat kan Allah la impi ku ni. La ilaha illallah ngempuk mata melawan. Ya, kegeraan kena menu kena. Ya, munite aja beraja raja tedem tak beraja ni. Ya, angkam kena menti Allah aja lek dalam mimpi. Inna. Ya, kuat lo bertasbih soal. Nah, bela ini nih. Walaula ayatanya bima ya'ummu naf'ahu. Kemudian yang paling utama tentunya adalah ya harus memperhatikan yang lebih umum manfaatnya ketika membuat susunan. Ya, wa yatrukut tatwil, kemudian dalam membuat susunan itu tidak tinggalkan yang namanya tatwil terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang ya susunan itu, karangan itu dapat mumil itu. Itu dapat membuat orang menjadi bosan. Wal ijaz, jangan juga terlalu ringkas. Ya. Sehingga nanti ya orang
tidak paham. Ya, kalau terlalu ringkas juga tidak boleh karena orang nanti tidak terlalu paham, tidak paham karena ringkas sekali. Taruh enggak di sini kitab. Ya, kedua sholat. Allah karim, ini apa ini? Kenapa? Karena dia berprinsip bahwa ini ringkasan terbaik. Ya, jilid 1 isinya 100 lembar, tengah-tengah tongkolon karena toharoh. Kenapa seperti ini? Ya bersih katanya. Ya dari halaman pertama sampai terakhir ini sudah bertoharoh semuanya, sehingga tulisannya tidak ada. Ya saking bersihnya. Ada doang nih. Ya sholat unin kedua jilid 2. Itu mana ini? Ya karena bukan buku yang sholat, tapi adalah pengarangnya. Nice. Untuk kelera apa maksudnya? Jagur kending unintan. Nah, titik. Ayo baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat-cepat. Kulli musannifin ma yaliku bihi. ولا يخرج تصنيفه من عنده قبل تهذيبه وتكرار النظر فيه وترتيبه ومن الناس